Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi ini kita memulai pertemuan kita dengan topik melihat kembali cikal bakal nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelumnya ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Topik kita seperti saya katakan tadi, melihat kembali cikal bakal nilai-nilai Pancasila. Mengapa saya buat topiknya melihat kembali cikal bakal nilai-nilai Pancasila, bukan langsung nilai-nilai Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah kausa materialis daripada nilai-nilai Pancasila. Jadi kita mau melihat kembali cikal bakal nilai-nilai Pancasila dari zaman prasejarah sampai dengan zaman kerajaan di Indonesia. Jadi kita mau melihat cikal bakal nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai Pancasila itu dari unsur kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan kausa materialis nilai-nilai Pancasila. Secara sederhana saya membuat kurun waktu atau masa atau penjamanan perjalanan manusia Indonesia atau manusia yang ada di wilayah Indonesia yang disebut dengan Nusantara. Yang pertama kita ambil zaman prasejarah, zaman sejarah, zaman kerajaan-kerajaan, zaman penjajahan, zaman pergerakan dan kemerdekaan, zaman pembangunan atau mengisi kemerdekaan, sampai dengan reformasi. Ini saya buat secara sederhana, yaitu kurun waktu atau penjamanan masyarakat Indonesia dari zaman prasejarah sampai kepada zaman reformasi dan saat ini. Zaman prasejarah kita ketahui diperkirakan pada zaman prasejarah manusia yang ada di wilayah Nusantara ini hidupnya berkelompok dan sangat bergantung kepada alam. Mereka hidup sangat sederhana dan masih suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Peralatan mereka masih sangat sederhana, dari batu dan dari kayu. Mereka lebih memilih bertempat tinggal di daerah pinggiran sungai atau yang dekat dengan sumber air. Jadi bisa kita lihat bahwa pada zaman prasejarah ini hidup manusia yang ada di Indonesia atau yang ada di wilayah Nusantara itu mereka tidak menetap, tapi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, di mana tempat ada sumber makanan, di mana tempat itu dekat dengan air yang merupakan bagian dari sumber kehidupan. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena mereka sangat bergantung kepada alam. Zaman sejarah diperkirakan pada zaman sejarah manusia yang ada di wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia sekarang hidupnya juga masih berkelompok, tetapi mereka sudah mulai menetap. Mereka sudah mulai bercocok tanam. Mereka sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada alam. Bahkan peralatan mereka yang dia gunakan sehari-hari itu sudah mulai lebih baik. Kalau pada zaman prasejarah itu masih sangat-sangat sederhana, zaman sejarah peralatan hidup mereka sudah mulai lebih baik. Zaman sejarah di Indonesia atau wilayah Indonesia diperkirakan Indonesia memasuki zaman sejarah sejak tahun 400 Masehi.
dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Berdasarkan prasasti tersebut, kita dapat melihat atau kita dapat mengetahui bahwa Raja Mulawarman, keturunan dari Raja Aswawarman, keturunan dari Kunduga, mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membalasnya dengan membangun yupa atau tiang batu tadi sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Jadi kalau dari zaman ini adanya hubungan yang baik antara raja dan golongan Brahmana, ini sudah bisa kita lihat bahwa kehidupan mereka itu sudah harmonis. Ada hubungan yang baik, ada hubungan saling menghargai, ada hubungan saling memberi. Ketika raja mengadakan kenduri, memberikan sumbangan kepada golongan Brahmana membalas kebaikan raja itu dengan mendirikan tiang batu atau yupa. Hubungan yang baik antara raja dan golongan Brahmana ini salah satu cikal bakal nilai-nilai Pancasila. Zaman kerajaan pada zaman kuno tahun 400 sampai tahun 1500 terdapat 2 kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separuh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia yang sekarang ini, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera dan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa. Kedua kerajaan ini dianggap merupakan negara kebangsaan Indonesia yang lama. Karena negara kebangsaan Indonesia yang baru itu yaitu hasil perjuangan 17 Agustus 1945 dengan proklamasinya. Kenapa disebut merupakan negara kebangsaan Indonesia yang lama? Karena dilihat dari luas wilayahnya, seluas wilayah Indonesia sekarang, yaitu Kerajaan Majapahit. Karena sistem kerajaannya sudah ditata dengan baik, sudah menunjukkan suatu organisasi negara yang baik. Ada pembagian kerja, ada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, ada kepedulian, ada kebebasan, ada toleransi. Pada zaman kerajaan yang ada di Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia sudah mengembangkan toleransi seperti yang saya katakan tadi, beragam dan sikap humanis dalam pergaulan antar manusia. Contohnya bisa kita lihat bahwa di daerah Jawa Tengah ada dibangun Candi Borobudur yang bercorak Buddha. Ada Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Ini bukti keanekaragaman masyarakat Indonesia yang punya sikap humanis, yang bergaul dengan intim, bergaul dengan baik. Ini merupakan cikal bakal nilai-nilai Pancasila yang terkenal dengan sebutan toleransi. Sikap toleransi yang baik, sikap toleransi yang ditunjukkan oleh kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan kausa materialis yang ada pada masyarakat Indonesia itu, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, semangat kekeluargaan gotong royong, realitas etnis, serta nilai kebudayaan lainnya. Kausa materialis Pancasila
sudah dimiliki dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia atau dalam kehidupan bersama. Jadi, kausa materialis Pancasila itu sudah dibuktikan, bukan hanya dimiliki, tapi dibuktikan dengan kehidupan yang tentram, dengan damai, dengan bertoleransi, dengan memiliki perbedaan keyakinan, tetapi punya semangat kekeluargaan dan gotong royong. Dari kebersamaan ini, maka lahirlah yang disebut budaya. Budaya ini melahirkan kebudayaan. Karena budaya itu merupakan aktivitas kegiatan masyarakat, kebudayaan itu merupakan hasil karya cipta manusia masyarakat Indonesia. Cikal bakal nilai-nilai Pancasila yang merupakan kausa materialis Pancasila sudah dimiliki dan diamalkan dalam kehidupan bersama untuk masyarakat yang ada di seluruh wilayah Nusantara Indonesia sekarang, yang walaupun pada saat ini kita hanya mengambil perwakilannya dari Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Demikian materi pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.